Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku hampir menikah dengan jin. Sejak masa SMA, aku berpikir bahwa orang-orang yang mampu melihat dan berkomunikasi dengan jin adalah sesuatu yang wow. Karena hal itu tidak dimiliki oleh setiap manusia, hanya orang-orang tertentu saja. Di kepalaku sudah ada rencana matang untuk memenuhi keinginan itu. Aku mengenal orang yang dapat memuluskan hasrat tersebut. Beliau adalah adik sepupu perempuan dari kakek saya sendiri. Beliau tinggal di desa sebelah. Jaraknya hanya sekira 5 km dari desa kami. Setelah lulus SMA, saya tidak berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ekonomi keluargalah yang membuatnya demikian. Aku tidak tega harus memaksa kedua orang tua membanting tulang untuk membiayai kuliahku nantinya. Lain dari itu, pekerjaan sebagai petani gula merah membuatku tergiur. Dengan profesi itu, meskipun tidak banyak, aku dengan mudah menghasilkan uang. Sangat cukup untuk memenuhi kebutuhanku yang masih sendiri. Modalnya hanya tenaga, sementara sumber daya alam yang mendukung profesi itu sangat melimpah. Tanpa sepengetahuan kedua orang tua, aku membulatkan tekad untuk menemui adik sepupu dari kakek, Inang Kaladi, begitulah orang memanggilnya. Sematan itu diberikan kepadanya karena hobinya menanam keladi. Untuk nama sebenarnya, aku tidak mengetahuinya. Sudah menjadi adab di kampung. Sangat tabu menyebut nama asli seseorang yang sudah tua. Nek, ada maksud yang ingin kuutarakan sama kita. Meskipun ada sedikit keraguan, aku mulai membuka perbincangan. Hampir bersamaan, segera aku serahkan sebuah bungkusan yang berisi tembakau, daun sirih dan juga kapur sirih. Setelah memeriksa isi bungkusan, wajahnya jadi sumringah. Senyumnya mengembang, hingga tampak jelas gusinya yang memerah karena daun sirih. Sambil berjabat tangan, ia mengerutkan mata. Ia memandangku, seakan mencoba untuk mengenaliku. Kamu ini siapa? Dan mau apa kemari? Wanita yang telah memutih seluruh rambutnya itu mulai bertanya. Saya ini Salmin, anaknya Jidun, cucunya Limi. Aku menjawabnya dengan keyakinan. Ia tentu tidak mengenalku, tetapi nama ayah dan kakekku pastilah dikenalnya. Heh, engkau ini masih cucuku. Jangan sungkan-sungkan datang kemari. Ia tersenyum sambil menepuk bahuku. Dalam hati aku sangat bersyukur. Sepertinya maksudku akan berjalan dengan mulus. Di pondok kediamannya saat itu hanya ada kami berdua. Kami duduk di bawah sinar remang lampu pelita, beralaskan tikar yang terbuat dari anyaman daun palem. Hasratku memuncak ketika hendak mengungkapkan maksud. Jantungku tiba-tiba saja berdegup sangat kencang. Aku menunggu, masih menunggu. Degup jantung bukannya reda, malah makin menggila, hampir tanpa jeda. Aku juga heran, mengapa muncul hal seperti ini. Pikiranku sedikit liar, teringat kembali saat pertama menyatakan cinta pada si Ratih, pacar pertamaku. Degup kali ini aku rasa lebih kencang. Ilah, tabrak sudah. Aku berteriak dalam hati, memancing keberanian. Coba membuyarkan hati yang bergejolak. Maksud datang kemari, ingin sekali nenek memandikanku. Aku ingin melihat makhluk-makhluk astral dan juga mengenal dunia mereka. Dengan gemetar maksud itu akhirnya keluar juga dari lisanku. Bebanku seakan hilang, degup jantung pun perlahan mereda. Wajah renta itu tiba-tiba saja muram. Rasa iba merambat dalam hatiku, juga bersalah. Seolah hadirku telah membawanya beban yang begitu berat. Ia diam cukup lama, menatapku dengan beribu makna. Tapi mau dia apa?
Kata sudah terlanjur berbuah menjadi ucap, tidak bisa ditarik kembali. Cu, aku menyayangimu. Sudah siapkah imanmu mengenal dunia mereka? Antara alam kita dan alam mereka hanyalah dipisahkan oleh hijab yang sangat tipis, lebih tipis dari kulit bawang, dan juga wujud asli mereka sebenarnya beraneka rupa, kebanyakan buruk dan menyeramkan. Mengenal mereka hanya akan membuat hidupmu terganggu. Ia mengurai sedikit tentang dunia astral dengan maksud untuk mengingatkanku. Aku siap, Nek. Jawabku pendek, dengan sadar membunuh keraguan yang masih tersisa di dalam dada. Kalau demikian tekadmu, datanglah kembali malam Jumat dengan membawa syarat-syaratnya. Tidak banyak, selembar kain putih cukup 2 kali 2 meter. Dan carilah daun pohon waru 3 lembar yang ujungnya menyentuh air kali yang mengalir. Nenek itu menyampaikan syarat-syarat yang harus kupenuhi. Syarat yang bagiku begitu mudah. Kain putih, ada banyak stok di rumah. Tersedia banyak waktu untuk mendapatkannya. Kedua orang tuaku setiap hari menghasilkan waktu, mengurus ladang, dan untuk daun pohon waru banyak tumbuh di pinggiran kali. Malam yang ditunggu pun tiba. Dengan mengayuh sepeda, aku tiba saat hari mulai gelap. Syarat-syarat yang diperlukan ku kemas rapi di tas lusuh. Tas yang biasa ku bawa ketika berangkat menyadap aren. Hal itu kulakukan agar ayah dan ibuku tidak curiga. Mereka tentu mengira kalau aku hendak mengasapi gula aren yang ku tampung selama seminggu agar tidak rusak. Setelah membalas salam, ia mempersilahkanku masuk. Si nenek hanya mengenakan sarung yang ujungnya sudah dihiasi kerutan sana-sini. Kebaya lusuh menghiasi tubuhnya. Apakah aku berdosa? Apakah aku sudah mengusik ketenangannya? Perlahan hadir rasa bersalah, rasa yang membuatku tidak nyaman. Kita tunggu waktu antara maghrib dan isya. Itu waktu yang tepat. Lamunanku buyar oleh si nenek. Iya, Nek. Jawabku pendek sebelum kembali tenggelam dalam lamunan. Terbayang kehidupanku nanti setelah ritual ini berhasil. Muncul beribu tanya dan rasa penasaran, tidak sabar untuk mengalaminya. Sini Mi, ikut saya ke kali. Di kali kita mulai. Dengan langkah yang tampak payah, wanita tua itu bangkit dan berjalan mendahului. Aku hanya bisa patuh mengikutinya dari belakang. Tidak lupa tas yang berisi persyaratan ritual ku bawa serta. Syukurlah kali yang dituju hanya sekira 20 meteran dari pondoknya. Akan tetapi setiba di kali, kami tidak langsung melaksanakan ritual. Dengan berbekal senter yang kubawa, kami berjalan menyusuri tepi kali. Berdirilah kau di hulu kali yang bercabang itu. Di situ Mi, kita mulai. Lepaskan semua pakaianmu. Wanita tua yang sudah dengan pengalaman hidup itu mulai mengatur posisiku. Menutupi sekujur tubuhku dengan kain putih, membenahinya agar tidak sedikit pun badan kasarku itu tampak dari luar, kecuali wajahku. Kemudian ia mengambil segayung air, gayung yang terbuat dari bilah buah maja dan bertangkai kayu. Ia lalu berkomat kamit membaca mantra, meniup 3 kali ke atas air di dalam gayung, menyiramkannya perlahan dari kepalaku. Selanjutnya ia mengambil 3 lembar daun waru, memantrainya satu persatu sebelum dihanyutkan ke kali. Ada perasaan aneh menjalar di sekujur tubuhku. Terdengar bunyi hantaman keras yang seakan membelah kepalaku, menyusul jeritku. Aku buru-buru meraba kepalaku, mengira ada yang salah dan telah dengan sengaja mencelakaiku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, hanya perasaanmu saja itu. Tanda kalau hijabmu sudah terbuka. Kenakan pakaianmu sana, kita balik cepat ke pondok. Wanita tua itu buru-buru meredakan perasaanku, menyuruhku segera meninggalkan tempat itu. Seketika terdengar jeritan burung malam, tajam, melengking, menusuk rongga dada. Hanya sekali sebagai hidangan penutup ritual malam itu. Sesampainya di pondok, si nenek bertitip pesan kepadaku. Nanti, bila suatu waktu engkau tidak sanggup menjalani kehidupan sebagai akibat dari ritual malam ini, segeralah kembali mencariku.
Mudah-mudahan saat itu Tuhan masih memberikanku umur panjang. Malam itu aku tiba di rumah sekitar pukul 11 malam. Perlahan kubuka pintu yang memang sengaja tidak dikunci. Itu sudah menjadi kebiasaan. Di kampung kami belum pernah terdengar kisah tentang pencuri yang berani memasuki rumah orang. Rupanya seluruh penghuni rumah sudah pulas. Aku segera masuk kamar, berniat terbahan karena badan sudah terasa penat. Ritual yang kami lakukan dengan nenek, tiada seorang pun yang tahu selain ia dan saya pribadi. Kami telah sepakat merahasiakannya. Aku tidak ingin hal itu diketahui orang tuaku, apalagi oleh orang lain. Biarlah waktu yang menjawabnya. Akan sampai sejauh mana nantinya aku melihat dan mengenal sisi lain dari kehidupan dunia ini, di dimensi yang berbeda. Peristiwa-peristiwa ganjil mulai menghiasi hari-hariku. Bermula dari suatu pagi, kala berjalan dengan membopong ruas-ruas bambu yang penuh dengan air sadapan aren. Sesuatu benda tiba-tiba saja jatuh di hadapanku. Bentuknya seperti telur, putih dan licin. Aku segera memungutnya, namun betapa terkejutnya aku. Ketika menggenggam benda tersebut, tanganku terasa seperti tersengat sesuatu yang sangat panas. Refleks, segera kulemparkan sekuat tenaga. Terdengar bunyi dentuman yang keras dari arah jatuhnya batu serupa telur yang kubuang tadi. Jauh dari perkiraanku, benda yang hanya sebesar telur tersebut mendarat dan menghasilkan bunyi yang sebesar itu. Sungguh di luar nalar. Aku kemudian berlalu pergi begitu saja, membawa tanya yang belum terjawab. Sudah menjadi kebiasaan. Ketika lelah setelah seharian mengolah hasil sadapan sampai menjadi gula aren yang siap jual, sore hari aku menyempatkan waktu untuk mandi. Air kali yang jernih dan mengalir deras menggodaku untuk menjeburkan diri ke dalamnya. Mencari lubuk yang sedikit dalam, menyelam menikmati segarnya air pegunungan yang masih murni, jauh dari polusi. Sedikit lagi masuk waktu maghrib. Sholawat pengantar azan sayup mulai terdengar dari arah kampung. Aku masih enggan menyudahi mandi, berniat untuk menyelam beberapa kali lagi. Ketika menyelam untuk kesekian kalinya, sayup terdengar suara gadis yang tertawa bersenda gurau. Tidak jauh dari tempatku berada. Buru-buru ku angkat kepala yang terlanjur terbenam ke dalam air. Benar saja, tampak jelas olehku dua sosok. Mereka berdua duduk di atas sebuah bongkah batu di pinggiran kali. Sejak kapan mereka berada di situ? Tanyaku dalam hati. Kaki mereka terjuntai dengan riang ditepuk-tepukan pada permukaan air. Jarak kami begitu dekat, tidak lebih dari 5 meteran. Alangkah cantiknya, bidadarikah? Aku terpana menatap mereka. Seumur hidup belum pernah melihat wanita secantik mereka. Aku mencari tanda itu, tidak ada. Taulah aku kalau mereka adalah dari golongan jin. Lekukan yang turun dari hidung ke bibir atas tidak ada pada mereka. Dua sosok gadis sedang tertawa sambil sesekali menoleh ke arahku. Keduanya hanya mengenakan sarung yang menutupi dada hingga lutut. Aku terpukau dengan paras mereka. Terlebih ketika sarungnya sedikit tersibak kala kaki mereka digerak-gerakkan. Mulus sempurna, tiada cacat. Sebagai laki-laki normal, birahi muncul tanpa diundang. Tetapi di sisi lain, aku belum siap untuk mengenal mereka lebih dekat. Sudah pasti mereka bukanlah dari golongan manusia. Jujur rasa takut masih mengalahkan birahi dan perasaan yang lain terhadap mereka. Segera aku bangkit meninggalkan kali itu, dengan rasa malu karena hanya mengenakan celana dalam. Kurai pakaian ganti yang sebelumnya sengaja kuletakkan di pinggir kali. Pakaian yang sedianya kujadikan sebagai salin bila nanti sudah selesai mandi. Aku masih sempat mendengar tawa mereka ketika sedikit berlari sambil mendekap baju salin yang belum sempat kukenakan. Tertawa sesuka hati kalian, yang penting aku tidak tergoda, gumamku dalam hati. Aku ingat betul waktu itu hari Jumat. Ayah sebelum ke kebun menyempatkan diri singgah di pondok tempat aku memasak gula aren. Ia berniat ke hutan sejenak untuk mengambilkanku beberapa potong kayu bakar.
Ada pohon tumbang dekat situ, saya pergi potong dulu agar mudah dipikul kemari. Sebagian sudah ada yang kering, ujarnya sambil berjalan memasuki hutan. Sepeninggal ayah, aku istirahat, merebahkan diri di atas bali-bali atau tempat duduk yang dibuat panjang dan sedikit lebar terbuat dari kayu dalam bahasa setempat. Tiba-tiba saja saya diserang rasa kantuk. Sosok itu tiba-tiba masuk ke dalam pondok. Masih sadar, akan tetapi tubuhku terasa lunglai untuk digerakkan. Tanpa sepatah kata, wanita itu langsung menindihku. Ia adalah salah satu dari sosok yang pernah kutemui sewaktu mandi di kali beberapa hari yang lalu. Ia mengenakan gaun putih, tipis, tembus pandang. Lekuk tubuhnya yang seksi tampak dengan jelas olehku. Iman lelaki mana yang tidak runtuh melihat gadis cantik dan seksi seperti dia. Aku mulai meragukan keyakinanku untuk bertahan dari godaannya. Kecantikannya telah merampas nalarku. Sosoknya tidak dapat disamai meskipun disandingkan dengan artis-artis di televisi. Birahiku kali ini tidak bisa kubendung, ditambah lagi tubuhku yang terasa lunglai. Aku pasrah mencoba menerima keadaan. Aku tahu betul, sekali terjadi hubungan badan dengan mereka, maka akan selamanya masuk perangkap mereka. Sangat susah mencari orang pintar yang dapat menyelamatkan diri dari jerat mereka. Sudah ada beberapa orang contohnya, pribadi mereka menjadi tertutup. Semakin lama cenderung menjauhi pergaulan dengan masyarakat luas. Lebih banyak menghabiskan waktu di hutan. Pandangan mata mereka menjadi liar bila berjumpa dengan orang lain. Setelah beberapa saat ditindih olehnya, aku mulai balas merespon. Tenagaku seakan pulih kembali seperti sedia kala. Menyusul nafsuku yang bangkit menggelora, mendekapnya erat-erat. Rambutnya yang lurus dan bersih membelai lembut jatuh menimpa wajahku. Di saat itulah muncul tekadku untuk bersedia bergaul akrab dengannya, asalkan selama bersamaku wujudnya tidak berubah terus seperti itu. Tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu. Kami berdua serempak menoleh ke arah bunyi yang berasal dari samping pondok. Wajah mulusnya menempel di pipiku. Dari celah dinding papan, kulihat ayah baru saja membanting tumpukan kayu bakar. Kayu bakar yang baru saja diambilnya dari dalam hutan. Sosok itu tergesa pergi, lenyap di sudut pondok, meninggalkan aku yang masih diliputi rasa penasaran. Syukurlah ayahku jadi penyelamatku. Gumamku dalam hati setelah nalarku kembali pulih. Aku tidak berani membayangkan bila ayah tadi tidak datang. Jalan hidupku selanjutnya jelas akan berbeda. Kejadian di dalam pondok sama sekali tidak diketahui ayahku. Setelah menaruh kayu bakar, ia lalu pergi meninggalkanku. Pergi menengok kebun kesayangannya. Aku kembali menata ulang tekad dan keyakinanku. Sudah seharusnya dan mesti dengan sekuat daya menghindari segala celah yang memungkinkan kejadian serupa di dalam pondok terulang kedua kalinya. Hari-hari berikutnya kejadian dan penampakan-penampakan aneh mulai intens terjadi. Di samping sosok cantik yang sempat menggangguku, ada juga hal-hal ganjil lainnya yang sering kusaksikan. Perlahan-lahan aku mulai memahami rupa, sifat dan kehidupan mereka. Tidak meleset apa yang pernah diutarakan oleh nenek. Rupa mereka ada yang sangat cantik, ada yang biasa saja seperti manusia pada umumnya. Ada pula yang memiliki tampang yang sangat menakutkan. Tampang yang tidak pernah terbayangkan olehku sebelumnya. Sepanjang yang kusaksikan, aktivitas mereka memang berbeda-beda. Tapi masing-masing dari mereka itu melakukan aktivitas yang sama. Boleh dikatakan monoton setiap harinya. Saking seringnya melihat mereka, aku mulai memberi nama dan gelar yang sama sesuai dengan ciri fisik maupun dari tingkah laku mereka. Ada si maraton, ada si bungkuk, ada Pak Haji, ada si gorila, ada si mata salah, ada si KDRT, dan masih banyak lagi yang tidak kusebutkan di sini. Aku beri gelar dia sebagai si maraton karena setiap menjelang maghrib pasti kulihat dia melintas, lari dengan secepat yang stabil. Ala-ala pelari maraton, ia hanya mengenakan celana pendek, badannya yang atletis
senantiasa dilumuri keringat. Jin inilah yang biasa menyebabkan orang tiba-tiba dilanda sakit perut dan muntah-muntah. Ia hanya tahu berlari lurus, tidak peduli apapun yang ada di hadapannya, ditabraknya begitu saja, tembus dan terus berlari. Si bungkuk, jin tua yang jahil, antara maghrib dan isya, ia selalu terlihat menyeberang melintasi jalan penurunan yang letaknya sebelum jembatan Jumli. Kami menamakan jembatan Jumbli karena di sana ada orang yang bernama Jumbli, tewas setelah terkincat mobilnya yang terbalik. Ia berjalan seperti siput, sangat lambat. Lebar jalan yang hanya sekira 4 meteran itu, ia mampu seberangi dengan sukses setelah memakan waktu hampir 1 jam. Jin inilah yang biasa membuat orang kecelakaan, kendaraan yang tersenggol olehnya tiba-tiba saja jatuh. Orang yang mengalami kecelakaan tidak sadar betul apa yang telah dialaminya, karena tidak tahu kalau ada si bungkuk yang mampu menghilangkan ingatannya seseorang dalam sesaat. Iya, memang hanya sesaat. Setelah sadar, korbannya hanya mengira-ngira apa yang terjadi penyebab sehingga ia kecelakaan. Pak Haji, jin yang satu ini punya wilayah. Ia menguasai sebuah kawasan yang cukup luas. Setiap hari mengenakan kopiah dan selempang berwarna putih. Ia termasuk golongan jin muslim, tapi semuslim-muslimnya jin, ia tetaplah jin. Tidak bisa disamakan betul dengan sifat manusia seutuhnya. Dialah yang menyebabkan bibir Marzuki, kawan saya, bengkak beberapa bulan yang lalu. Selembar ikan kering mendarat telak di mulutnya. Saat itu kawan saya berniat memperluas lahannya. Ia berniat hendak menebang sebuah pohon beringin. Curiga pohon itu berpenghuni, maka dibacakanlah ayat kursi beberapa kali sambil mengitari pohon tersebut dengan maksud mengusir penghuninya. Naas, kebetulan Pak Haji lewat. Pak Haji geram ketika mendengar Marzuki tidak fasih betul melafalkan huruf-huruf dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dirogohnya lah ikan kering, bekal Marzuki yang berada di dalam tas. Lalu dipukulkan ke mulut kawan saya tersebut dengan keras. Marzuki tahu kalau bengkak di bibirnya memang disebabkan oleh perbuatan jin. Tapi ia tidak dapat menyaksikannya. Ia hanya melihat ikan kering yang melayang menampar mulutnya. Si gorila, ia adalah sosok tinggi besar. Sekujur tubuhnya tidak terkecuali wajahnya dipenuhi oleh bulu yang lebat, kasar serupa icuk. Hobinya mengganggu wanita yang telah bersuami. Ia mencari sasaran wanita yang tertidur pada saat hari atau saat sore hari menjelang maghrib. Kalau bukan karena karunia Allah yang besar kepada hambanya, pastilah banyak yang menjadi korban jin yang satu ini. Ia biasanya mendekati sasarannya dengan meminjam wajah suami si wanita. Untunglah kebanyakan perempuan yang dikehendakinya selalu saja tersadar sebelum jin itu bertindak lebih jauh. Jin inilah yang menyebabkan seorang wanita menderita penyakit kista. Tentu hanya kepada wanita yang berhasil ia setubui. Si mata salah, jin ini hanya menang tampang doang. Memang dalam hal kejelekan dan keseraman, modalnya cuma bisa menakut-nakuti orang. Rambut di kepalanya sangat jarang, menampakkan kulit kepalanya yang kasar seakan dipenuhi penyakit kurap. Aku beri gelar dia si mata salah karena letak matanya yang aneh. Satu matanya berada di jidat, tepat sejajar di atas hidung. Sementara yang satunya lagi berada di pipi kanannya. Uniknya walaupun letaknya tidak beraturan, kerlingan dari tatapan kedua mata tersebut tetap sinkron, seirama. Si KDRT, jin yang satu ini sadar dan tahu betul kalau saya bisa melihat dan menyaksikan dunia mereka. Ya, hanya dia dan si cantik penggoda pastinya. Saat itu hujan rintik-rintik. Aku menemukannya berdiri dekat comberan di kolong dapur. Kebetulan dapur kami berbentuk panggung. Tempat pembuangan limbah dapur. Ia menggendong anaknya yang masih balita. Bau comberan dan tetes air yang jatuh dari tirisan atap tidak membuatnya risih. Kenapa kau di situ? Naik di rumah. Mari nih. Tidak ada orang, hanya saya sendiri. Aku mengajaknya mampir, terharu melihat kondisinya, terutama kepada anaknya yang masih kecil. Entah mengapa, ia tidak berani naik ke rumah.
hanya berani duduk pada salah satu anak tangga dapur. Ia berkisah bahwa baru saja lari dari rumah karena sudah tidak tahan mendapat siksaan dari suaminya. Aku tidak begitu tertarik dengan kisahnya. Jangankan mendengar kisah KDRT di duniamu, di duniaku saja aku malas. Tadi aku peduli karena mengira kalian hendak berlindung dari air hujan, batinku saat itu. Sebelum pergi, si KDRT memohon maaf. Minta maaf tolong dikasih tahu orang-orang tua yang anaknya suka mandi di kali itu. Sambil menunjuk ke arah kali tempat biasanya anak-anak di kampung bermain dan mandi. Kalau dia hilang sandal mereka, saya itu yang ambil. Ingin juga anakku memakai sandal seperti yang mereka miliki. Saya senang melihat salah satu dari mereka, anak yang punya teh lalat kecil di atas bibirnya. Iya, nanti saya sampaikan, tapi awas, memang kok ganggu anak-anak yang mandi di situ. Kalau tidak ingin berurusan dengan saya, ancamku terhadapnya. Aku tahu anak yang dia maksud, Enen, anak perempuan pasangan si Doni dan Suyanti. Aku tidak ingin ia bertindak lebih selain dari hobinya nyolong sandal anak-anak. Terjawab sudah penyebab keluh anak-anak yang selalu kehilangan sandal selama ini. Ternyata adalah perbuatan dia. Pesannya tidak pernah saya sampaikan. Tindakan itu hanya akan menimbulkan kecurigaan orang tentang keadaan diri saya. Semakin hari si cantik penggoda semakin berani. Ia terus saja mencari kesempatan agar kejadian di pondok tempo hari bisa terulang. Tetapi karena tidur-tiduran di bali-bali tidak pernah lagi kulakukan, maka hal yang diinginkannya tidak pernah kesampaian. Karena tidak berhasil, ia memakai cara yang lain untuk mendekati dan menarik simpatiku. Kadang ia mencoba membantuku mengangkut tabung-tabung bambu, tetapi selalu saja kutepis ketika hendak ia raih dari bahuku. Ia selalu hadir setiap saat, menggoda dan merayuku. Aku yakin ia pura-pura tidak tahu, ketika sesekali diam-diam mengamatinya. Seumpama manusia, sungguh ia tiada cacat dan celah. Dari segi usia, ibarat buah, gadis itu lagi matang-matangnya, saat terbaik untuk dipetik. Sampai kapan aku bisa bertahan? Tidak bisa kupungkiri, kekhawatiran selalu hadir melanda di pikiranku. Pernah suatu waktu aku sedikit lengah, tiba-tiba ia sudah duduk di pangkuanku, merayu, melingkari tangannya di leherku. Suaranya yang manja nyaris meruntuhkan imanku. Sedikit kasar, aku menggeser tubuhku hingga membuatnya terjatuh. Ia tidak menyerah, berusaha untuk duduk kembali di atas pangkuanku. Berkali-kali diulanginya. Terpaksa aku bangkit berdiri, berpura-pura sibuk mengumpulkan kayu bakar yang berserakan. Di dalam hati kecilku berkata, bila terus seperti ini, robohnya imanku hanyalah masalah waktu. Tidak hanya di pondok tempat aku memasak air aren, wanita itu mulai berani menyambangiku ke rumah. Ia menanti saat orang-orang sudah pada tidur. Kehadirannya diawali dengan hembusan angin yang kencang. Anehnya angin ini, walaupun kencang, ia berhembus dalam sunyi, tiada suara berbisik. Saat tiba-tiba hembusan angin itu diam, wanita itu sudah berada di sisiku. Bersama hadirnya, aroma bunga cempaka menyebar memenuhi ruangan. Kuhirup aroma itu, aroma yang membawa suasana hatiku dijalari perasaan aneh. Rasa yang sangat kubenci, akan tetapi tak mampu kutolak, karena ia masuk melalui nafasku. Dengan balutan gaun putih, ia duduk di tepi ranjang, mengamati aku yang sedang berbaring. Sudah berapa kali saya bilang, sudah, kau datang ganggu-ganggu saya. Dunia kita berbeda. Ini, biar di rumahku, kau sudah berani datang. Apakah yang kau cari dari saya? Kesal, aku menggerutuinya. Akan tetapi gerutuku tak sedikit pun berpengaruh padanya. Ia tetap saja diam, selalu begitu. Biasanya meskipun aku mengagumi kecantikannya, rasa takut ketika dengannya tetap ada. Untunglah beberapa hari yang lalu, aku sempat menemui nenek. Aku menceritakan kepadanya tentang gangguan-gangguan yang kualami. Ia memberiku doa-doa sejenis mantra. Mantra yang sangat ditakuti oleh segala makhluk dari bangsa jin. Mantra ini berisi semacam sumpah.
yang mana di dalamnya berisi nama-nama raja jin yang berkuasa di antero bumi. Itulah ia kemudian dikenal dengan mantra sumpah jin. Bekal inilah yang membuat mentalku menjadi jauh lebih kuat. Kalau tidak begitu genting, jangan kau baca. Cukup baca dalam hati saja. Karena kapan kau baca, kasihan mereka. Bisa hancur, terbakar. Nasihatnya setelah selesai memberikan mantra tersebut. Sepertinya Mirwa. Mirwa adalah jin penggodaku ini. Itulah yang keluar dari mulutnya ketika aku menanyakan namanya pada suatu waktu. Sedikit canggung, ia menyebutkannya dengan suara nyaris tak terdengar. Telah mengetahui kalau aku sudah memiliki mantra tersebut, ini aku baca dari gerak-geriknya yang mulai segan dan tidak banyak melakukan tingkah aneh seperti biasanya. Menjadi dilema, mataku mulai diserang kantuk, tetapi ragu untuk tidur karena ia masih menunggu di sisiku. Aku mengira kalau ia menungguku terlelap agar bebas melaksanakan niatnya. Kau pulang sana, jangan sampai orang tuamu mencarimu. Emosi tak sadar suaraku meninggi. Min, apa kau bilang itu? Dengan siapa kau bicara? Dari kamar sebelah, ayah menegurku. Rupanya nada suaraku yang meninggi membuatnya terbangun. Ndak, saya mengigau. Aku takut ketahuan. Kau pulang sana. Dengan keram aku mendekat ke wajahnya. Orang tuaku yang menyuruhku ke sini. Mereka ingin sekali kau jadi menantunya. Dia menyahutku sambil tertunduk. Hah? Aku terkejut tapi tak mau menampakkannya. Bila sudah melibatkan orang tuanya, bahayaku tentu semakin menjadi-jadi. Aku menjauhinya untuk kembali berbaring. Dalam hati timbul suatu niat, mengusirnya dengan cara terakhir. Hanya dalam hati. Ku baca mantra yang diberikan oleh nenek. Sembari memperhatikannya, penasaran seperti apa kira-kira reaksinya. Ia yang sedari tadi hanya menunduk, seketika menoleh. Pandangan mata yang biasanya indah, tiba-tiba berubah tajam, melotot ke arahku. Di saat bersamaan wajahnya yang jelita menjadi berubah, menjadi bentuk-bentuk rupa yang menyeramkan. Kau. Itulah kata terakhir yang kudengar malam itu sebelum dengan tergesa ia melayang hingga di balik ventilasi jendela. Sejak kejadian malam itu di rumah, ia mulai sedikit berubah. Tidak seperti biasanya yang tampak canggung dan malu bertingkah sesuka hati untuk menarik simpati. Ia mulai sedikit liar, meski tetap senantiasa mengawasiku dengan menjaga jarak. Hadirnya tidak lagi sendiri, akan tetapi selalu datang bersama dengan gadis lain, tak kalah cantik. Sosok inilah yang tempo hari bersamanya mengawasiku ketika mandi di kali. Wajah mereka sangat mirip, kemungkinan besar mereka bersaudara, hanya yang satu lebih belia. Ada apa lagi nih, pakai acara bawa-bawa teman segala, mana cantik lagi. Gumamku dalam hati mencoba memahami apa yang menjadi maksudnya. Aku sebenarnya kurang mengerti mengapa dengan banyaknya orang lain yang bisa diganggu, ia memilih diriku. Ditambah lagi sekarang ia sudah tahu kalau aku mempunyai sesuatu yang bisa membuatnya hancur, musnah. Masih tak membuatnya kapok. Aku tidak begitu menghiraukannya. Terus saja aku melakukan aktivitas seperti biasa. Mengambil hasil sadapan, memasaknya hingga menjadi gula siap jual, mengumpulkan kayu bakar di hutan. Segala gerak-gerik itu terus diikuti dan diawasi olehnya. Apa yang sebenarnya makhluk yang satu ini cari? Cintanya luar biasa. Hatiku bertanya-tanya, heran melihat kegigihannya. Suatu malam ia memberanikan diri datang kembali menemuiku di rumah. Dengan meringkuk di bawah kakiku, ia memohon agar aku ketika bersamanya jangan lagi membaca mantra itu. Sudah saya bilang berkali-kali, kita itu beda. Tidak mungkin bisa bersatu. Tak bosan aku terus mengingatkannya. Bisa, asal kau mau, ikutlah bersamaku tinggal. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Pintanya sambil menggenggam kedua tanganku. Lembut tapi dingin, sedingin es. Mendengar ranyakannya, rasa haru sempat menjalar, memenuhi rongga dada. Namun segera ku tepis. Aku sadar betul dengan segala tipu dayanya.
Sepandai-pandainya manusia melakukan tipu daya, tidak akan dapat menyamai mereka. Karena hal itu sudah merupakan kodratnya, penuh dengan tipu daya. Saya tidak mau, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau. Jawabku mempertegas apa yang sudah menjadi tekadku. Tiba-tiba ia bangkit, memandangiku lama, sehingga aku dihinggapi perasaan was-was. Saat itulah niatku akan membaca mantra itu. Aku tidak ingin gegabah, karena ia bisa mencelakaiku kapan saja. Jangan, aku tidak akan mengganggumu. Ia melarang dengan cepat, seakan tahu aku mulai membacakan mantra itu. Iya, aku pergi. Tapi ingat, aku mungkin tidak dapat mengganggumu. Tapi bila engkau tidak bersedia menikahi denganku, aku akan mencelakai orang-orang terdekatmu. Dengan wajah yang berubah jadi menyeramkan, aku diancamnya. Ia kembali secepat kilat menghilang. Sekarang barulah terang olehku. Rupanya rayu manja dan tingkah lembutnya selama ini memang hanya tipu daya belaka. Aku bersyukur karena dengan segala cara dan usahanya belum mampu membuatku masuk ke dalam perangkapnya. Ancamannya ternyata bukanlah sebuah ancaman kosong. Suatu malam aku bermalam di rumah bibi. Sebelum tidur aku tidak lupa membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran yang kupercaya bisa menjadi benteng penghalang dari gangguan jin. Saat tengah malam aku terbangun dengan hembusan angin. Angin yang menjadi tanda kedatangannya. Tapi malam ini sedikit berbeda. Angin itu berhembus lebih keras dari biasanya. Aku mulai waspada mengawasi kedatangannya. Ku amati sekeliling, tiada siapa-siapa. Tapi ketika mendongak ke atas, aku dikagetkan oleh beberapa sosok. Ada 4 di atas sana. Satu lelaki yang sudah tua dan satu lagi seorang wanita juga sudah tua. Di sisi yang lain, duduk berdampingan, wanita itu bersama dengan sosok yang biasa menemaninya, mengawasiku ketika berada di pondokan tempat aku bekerja setiap hari. Rupanya satu keluarga yang datang, batinku saat itu. Tanpa pikir panjang segera aku baca mantra, bekal dari Nenek Ina. Belum setengah ku dengar teriakan melengking serempak dari keempat sosok itu. Di ujung lengkingan sempat terdengar ancaman salah satu dari mereka. Aku bunuh bibimu. Segera aku berlari menuju kamar bibi, merapatkan telinga ke pintu. Ku dengar bibi sedang mengigau seperti orang mengeluh. Keluhannya seperti semakin lama semakin keras, namun tertahan. Seolah ada sesuatu yang mencekik lehernya. Aku membangunkannya sambil menggedor-gedor pintu kamarnya yang terkunci. Bi, paman, paman. Teriakku dan gedoranku tidak mendapat respon dari dalam kamar. Aku baru sadar kalau pamanku itu memang punya gangguan pendengaran. Sementara bibiku tidak dapat berbuat apa-apa karena sedang dikerjai oleh makhluk itu. Terpaksa pintu kamar aku dobrak. Begitu masuk, paman aku pukul dengan keras di bahunya, yang membuatnya bangun dalam keadaan bingung. Kemudian kami berdua berusaha membangunkan bibi. Tetapi betapapun usaha kami belum bisa membuatnya tersadar. Panik, ku baca mantra itu dengan buru-buru. Bau hangus sesuatu yang terbakar memenuhi kamar. Bibi kemudian tersadar dalam keadaan lemah. Perempuan itu, dia mau bunuh saya. Keras sekali dia cekik leherku. Dengan suara yang agak parau, bibi menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. Setelah kejadian itu, kami bersepakat untuk tetap berjaga-jaga hingga pagi. Dan syukurlah kami tidak lagi mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk itu. Pagi hari pada salah satu sudut kamar, bibi menemukan sebuah tumpukan abu. Aneh, sedang tidak pernah ada yang membakar apapun di tempat itu. Sekarang saya berpikir, cukup sudah. Aku ingin menyudahi semua ini. Segala peristiwa yang kulalui setelah melakukan ritual dengan Nenek Ina mulai mengganggu kehidupanku. Peringatan dari nenek terbukti benar. Dari segi usia, memang belum pantas memiliki kelebihan tersebut. Aku katakan saja, kelebihan sesuai anggapan kebanyakan orang. Tapi sebenarnya hal itu lebih pantas dikatakan sebagai kekurangan. Bagaimana tidak?
Apalah untungnya dapat menyaksikan kehidupan dan tingkah laku mereka. Hanya akan membuat kita gila. Paling tidak gila urusan. Menyaksikan seluk-beluk kehidupan di dunia nyata saja sudah bisa membuat kita stres. Apalagi harus ditambah dengan menyaksikan dunia astral yang penuh dengan keganjilan dan tipu daya. Aku memilih malam Jumat menemui nenek itu. Untunglah dia ada di pondok. Setelah menjawab salam, ia mempersilahkan saya masuk. Untunglah aku masih hidup. Kalau tidak, siapa yang bisa mengakhiri semua ini? Syukur-syukur ketika mati sempat kuwariskan cara untuk mengakhirinya kepada seseorang. Belum sempat kuutarakan maksud, ia sudah mengetahuinya lebih dulu. Iya nek, aku ingin mengakhirinya. Cukup semua kujadikan pelajaran. Pintaku. Sini, dekatkan wajahmu kepadaku. Perintahnya. Kudekatkan wajah. Ia lalu menjulurkan tangannya, mencabut sesuatu yang berada di antara kedua alisku. Kurasakan sesuatu serupa otak tertarik keluar. Seketika kepalaku terasa ringan, seperti terlepas dari sesuatu yang berat. Terkulai, aku tak sadarkan diri di atas pangkuannya. Terjaga tengah malam, sempat kebingungan sedang berada di mana, sebelum disadarkan oleh suara si nenek. Lanjutkan saja tidurmu, sudah larut malam, sekalian siang engkau pulang. Aku kembali tidur, tidak sabar menanti pagi dengan kehidupan yang baru. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.